hamba-hamba Tuhan pada waktu itu yang mau benar-benar Bapak Ibu ini memberitakan firman Tuhan ya, Bible, sangat besar tantangannya. Tidak mau berkati LGBT, lesbi, penjara, lempar ke penjara, itu sistem pemerintahan nanti pada waktunya ke depan. Tidak mau berkati LGBT, tidak mau berkati lesbi, langsung dibuang ke penjara. Siksa dia ini. Tidak mau menuruti hukum dunia. Parah bukan? Parah dunia ini Bapak Ibu. Jadi seperti itu. Jadi diperlukan Bapak Ibu, dunia dimensi roh membuka kepada kita, dengarkan baik-baik. Kedepannya itu diperlukan banyak Saulus yang bertobat menjadi Paulus. Mengerti? Kedepannya untuk dunia yang sedang urgen ini, yang mau menuju kepada kebinasaannya, diperlukanlah hamba-hamba Tuhan, hamba-hambaku yang bermental Saulus, di zaman anugerah mereka Saulus, dengan berbagai kejahatan mereka yang mereka lakukan, di zaman transisi ini diproses luar biasa, menghasilkan Paulus-Paulus yang akan dipakai di Asia Tenggara, Asia Selatan, sampai di luar negeri sana. So tidak tahu di mana semua pergi. Nah, seperti itu ya. Seperti itu ceritanya di dunia fisik ya Bapak Ibu, tinggal melihat saja kejadian demi kejadian yang akan terjadi ya. Itu tujuannya. Dulu Saulus menjadi Paulus. Bukankah itu dari zaman dahulu sudah ada, sekarang zaman terulang lagi. Ya wadah-wadahnya ini ya orang-orang ini sekarang. Dan masih banyak lagi orang yang di luar sana akan dipakai. Saulus jadi Paulus. Haleluya. Luar biasa kan? Mereka kan bayar harga Bapak Ibu. Bayar harga seperti itu ya. Roh 66 ini suka melihat orang yang menderita. Mereka sangat senang melihat ketika orang lain menderita, tersiksa, menangis, dan mereka tertawa. Itulah roh Isabel yang ditunggangi di roh 66 ular beludak. Roh Isabel berani. Mereka berani. Sangat berani Bapak Ibu. Menghina-hina hamba ilahi, menghina-hina hamba Tuhan, di depan-depan umum, baik banyak orang, tidak ada orang, berani, sangat berani. Itu mempelai akui. Dan menghujat pekerjaan Tuhan yang sedang berlangsung pada saat ini, berani. Mudah-mudahan mereka sadar, cepat bertobat, dan tergantilah Saulus jadi Paulus. Dan roh 66 ini sangat suka dengan kejahatan. Makanya mereka bukan membela roh Tuhan Yesus, tetapi mereka membela Barabas, penjahat itu. Sekarang sangat nyata Bapak Ibu, terulang lagi. Jadi roh ular beludak ini bebaskan Barabas, salibkan Yesus. Nah seperti itu. Kalau bisa aniaya roh 77 ini dan mereka bela penjahat. Jadi roh 66 ini suka dengan kebencian, penganiayaan, pengrusakan, makian, cacian, hinaan, segala hal yang membuat hati roh 77 itu sakit akan mereka buat. Nah jadi sekarang mempelai sudah pakai tameng Bapak Ibu. Mempelai bilang sudah ada batasan di antara kamu dan saya. Saya tidak akan menemui. Saya tidak akan menemui kamu. Sebisa mungkin saya menjaga juga komunikasi, lebih baik diam daripada bersuara. Dengan 66 ini ya, roh 66 ini. Dan saya sudah tahu casing-casingnya itu mereka semua. Saya baru dibukakan roh, dulu kan masih samar-samar. Saya cuma bilang, orang ini jahat banget sih. Si A ini jahat banget sih. Si B ini jahat banget sih. Halo, shalom Ahmad. Shalom Moms Grace Dahwagu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Bunda sayang. Jahat banget kok, kamu ini kok jahat banget ya. Nggak bertobat-tobat. Si A ini jahat banget sih. Si B ini jahat banget mulutnya. Terus matanya mereka itu kalau melihat memiliki mata yang angkuh. Mata yang angkuh penuh dengan kebencian. Makanya mulutnya angkuh, sombong. Karena apa? Hatinya kotor. Cacian, makian, kutukan semua tak keluar. Karena di sini
mata airnya kan kotor. Kalau mata airnya kotor, biar juga disetting di sini indah-indah, bagus-bagus, pasti suatu saat akan keluar semua Bapak Ibu. Dan diaplikasikan dalam bentuk perbuatan. Coba perhatikan. Ini Roh 66. Setelah dosa itu dibuahi, mateng dulu dia kan. Dosa itu mateng. Mateng di dalam hati dan pemikiran. Mateng. Saya misalkan merencanakan saya ingin membunuh si A. Tapi itu dalam perencanaan. Sudah dilakukan tapi gagal. Tapi kan dosa itu masih tersimpan di sini. Ada dosa, ingin membunuh, ingin menganiaya, ingin menyakiti dan ingin menghina, menghujat, menghina, memfitnah. Dosa itu apabila dibuahi dan sudah matang, dia akan dibuahi dalam bentuk skala perbuatan yang tanpa orang itu sadari. Karena di sini sudah matang nih, di sini matang, di sini matang. Jadi otomatis pisau dibawa kan, untuk menganiaya, membunuh bahkan, melenyapkan nyawa orang. Dan bagi mereka itu biasa. Mereka bilang itu hanya pemikiran saja. Tahu-tahu tuh orang so benjol-benjol, so robek sana sih. Nah seperti itu Roh 66 bekerja Bapak Ibu. Perhatikan ini baik-baik ya, mempelai kasih tips ya, real bagi kita, hati-hati. Mereka ada di sekeliling kita. Baik itu pasangan kita, teman-teman kita, anak-anak kita, semuanya setan pakai kalau di hati kita ini tidak kita bentengi dengan firman Tuhan yang betul-betul bermain di kelas supranatural, ilahi, firman yang hidup. Itu akan dipakai setan semuanya. Berjaga-jaga, jangan miliki hati angku Bapak Ibu. Pengenalan akan Tuhan yang benar itu sangat diperlukan ya bagi kita. Sangat diperlukan. Dan Roh 66 ini Bapak Ibu, kan Roh 77 punya kuasa. Nah dia ini juga Bapak Ibu punya kuasa. Misalkan menggerakkan benda kayak gini, dan gelas ini bisa tak lempar, dia kirim itu serang mempelai. Nah serang begini, tapi kan karena ada perlindungan Tuhan, tudung keselamatan Tuhan ada sama mempelai, jadi gelas itu belok kayak hantam dari samping begini kan kemarin, tapi terpental Bapak Ibu, terpental lari ke sana, lari ada sekitar 1,5 meter lari ke arah pintu. Jadi pecah deh, padahal itu gelas itu mempelai taruh di tengah-tengah meja loh. Dan mempelai kan lagi posisi begini ya, tidur-tiduran, lalu karena sakit pinggang jadi tidur begini, kamera di depan, lagi di depan meja loh, dilempar, marah kan dia, dibongkar-bongkar itu. Roh 66 itu marah dia Bapak Ibu, marah, tidak senang. Tapi mempelai harus bongkar karena tugas. Kalau selesai tugas kan nanti mempelai dapat mahkota toh, hadiah. Hadiah istimewa dari Bapak Yahweh. Itu Bapak Ibu gitu. Jadi seperti itu.